Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana podcast Yajo. Malam ini kita berjumpa lagi di podcast Yajo bersama Coach Surya. Nah, kita akan ngobrol dengan Coach Surya nanti tentang persiapan tim yang saat ini beliau tangani untuk mengarungi kompetisi Liga 3 zona Asprof PSSI Sumatera Barat. Sebelum kita ajak ngobrol Coach Surya, kita mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bukan Angkringan Biasa, tempat kita selalu mengambil video podcast kita kali ini. Nah, menghemat waktu nih di sana podcast Yajo karena udah malam juga, dan mungkin kalau ada sedikit bunyi agak bising karena di luar lagi hujan, mohon dimaklumi saja. Nah, Coach, kita langsung aja nih Coach ngobrol tentang perjalanan Coach sendiri di dunia kepelatihan, khususnya di Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman ya. Nah, kita flashback jauh nih Coach. Dulu waktu kecil memang hobi sekali dengan sepak bola Coach. Sangat hobi ya. Nah, sepak bola itu adalah olahraga yang sangat populer di Padang Pariaman. Di Padang Pariaman. Nah, Coach Surya sendiri masa kecil dihabiskan di mana Coach? Di Nagari Limopuro. Di Nagari Limopuro ya. Nah, karir pertama itu di mana Coach? Di SSB atau gimana? Kalau zaman saya dulu itu SSB belum ada. Belum ada. Artinya sepak bola itu adalah permainan anak-anak ketika sore hari. Bola sanjo ya. Bola sanjo, artinya anak itu main bola limau, kemudian main bola itu nggak pakai sepatu. Kemudian lapangnya tuh tidak seperti lapang sekarang. Dimanapun bisa main. Ada batang karam. Iya. Jadi kita di situ lah main. Jadi artinya itu adalah olahraga sore, olahraga anak-anak semasa itu untuk bikin dia. Tapi yang penting senang gitu. Penting senang. Dan fluid akhirnya adalah orang tua yang datang memanggil. Artinya olahraga bola sekolah pada hari itu memang tidak terkoordinir dengan baik. Bukan seperti sekarang. Bukan seperti sekarang. Iya. Nah, kalau pernah ke SSB setelah itu Coach atau gimana? Memang pada masa itu tidak ada. Memang tidak ada SSB itu baru 10 tahun ini. Setelah 10 tahun. Baru 2000-an lah ya. Nah, lalu mungkin kompetisi yang pernah Coach ikuti ketika jadi pemain itu, prosesnya direkrut itu gimana? Kalau semasa saya dulu itu memang nggak ada kompetisi yang terkoordinir seperti sekarang. Pada hari itu cuman kami bermain sepak bola di lapangan Limopuro, Jaya. Kemudian ketika kita mulai beranjak remaja, nggak seperti sekarang ada kompetisi kelompok umur, ya, ada suratin, ada kompetisi tingkat SSB. Ya. Kalau sekarang itu cuman ada kemarin itu Porseni ya, tingkat SD. Di situ kita mulai belajar sepak bola. Pada hari itu kita dilatih oleh salah satu pelatih legendaris Padang Pariaman, yaitu almarhum Bapak Sudirman Wahid bersama Presiden Purjaya. Jadi pada hari itu kita memasuki usia 16 tahun itu udah masuk ke Presiden Purjaya di kompetisi persepar Padang. Oh, di kompetisi persepar, internal persepar. Internal persepar. Berarti pernah juga ini membela persepar Coach? Pernah persepar. Kalau masih ingat itu kompetisinya kompetisi apa Coach? Kompetisi persepar itu diikuti oleh seluruh klub-klub yang ada di Padang Pariaman. Seperti pada hari itu kan kita belum terpisah kota dan kabupaten. Ada AFS Paua, kemudian ada Basoka Kuretaji, ada Faisal Aldo, ada Presiden Purjaya itu sendiri, kemudian ada Persis Sungai Sari, ada Si Cincin, kemudian ada Semi Limau. Itu banyak klub yang ada di Padang Pariaman. Dan itu ikut kompetisi yang digagas oleh Persepar itu sendiri. Kemudian pemain ini diseleksi dan itulah yang menjadi pemain Persepar Padang Pariaman. Nah, dengan Persepar Padang Pariamannya itu, Mas, kalau Coach masih ingat apa kompetisi yang diikuti Coach? Pada waktu itu kompetisi divisi 2. Divisi 2 Sumatera Barat. Sumatera Barat. Masih kayak Liga 3 sekarang ya Coach ya? Liga sekarang. Masih zona Sumatera Barat ya. Zona Sumatera Barat. Nah, kemudian ya tentunya ada batas waktunya. Ketika Coach sudah memutuskan untuk selesai bermain, apakah memang langsung terpikirkan untuk nanti saya jadi pelatih nih? Atau nanti saya langsung ambil lisensinya? Atau ada jarak waktu? Ada waktu itu
eh, kalau nggak salah saya waktu itu setelah Porda, bukan Porda, bukan sekarang. Kalau sekarang Poprov itu pertama. Oh, berarti coach pernah membela Ya. kabupaten juga ya? Jadi setelah Porda pada waktu itu saya cedera lutut, ya, kemudian saya pindah ke Batam, main bola di Batam, cuman nggak sampai lama, karena cedera lutut. Di situ saya mengambil lisensi pelatih. Berarti ambil lisensinya di Batam. di Batam. Di situ saya ngambil lisensi pelatih, pulang ke Padang, di situ mulai lagi ini. Karena pada waktu itu lisensi saya di Batam itu terbakar, gitu kan. Saya ambil lagi di Padang, lisensi di Padang. Kalau nggak salah waktu itu 2010 ambil lisensi. Saya ambil lisensi. Ngulang lagi. Ngulang lagi ngambil lisensi. Karena pada hari itu surat ada kebakaran di Batam pada hari itu. Jadi seluruh surat-surat penting itu hilang. Saya ngambil lisensi lagi 2010 di Padang. Nah, Itu saya mulai jadi seorang pelatih. dari seorang pelatih. Iya. Tim pertama yang dilatih itu apa coach? Tim pertama dilatih pertama Limpur Jaya. Timur ya, balik ke tempat Asal. asal ya. Asal. Nah, setelah itu saya mulai mengumpulkan pemain-pemain muda yang ada di Padang Preman di bawah naungan Askap SSI Padang Preman. Di situ makanya lahir ada anak-anak, ada Iqbal, Kudu. kemudian ada Padu Rahman. Oh, oke. Yang rombongan kemudian ini ya. ada Agung Saputra di Akademi, ada juga di sini Padang kemarin. Banyak Agung ya guys. ya, Agung. Pada hari itu kita banyak melahirkan pemain-pemain hebat yang ada di Padang Preman. Itu wadahnya adalah Askap SSI Padang Preman. Oke. Kalau tadi si coach menyinggung tentang Iqbal ya, Iqbal tuh orang tuanya sangat ini dengan sepak bola Pak Sam ya. Ya, Pak Samsudin pelatih kami kalau waktu di SD kalau ada kompetisi dulu tuh coach. Iya. Pak Sam. Nah, kalau turnamen pertama dengan tim ini apa coach? Dengan SSB Limpur Jaya. Kalau Limpur Jaya kita Piala Danon pada waktu itu. Piala Danon. Kita juara Danon Padang Preman. Kemudian berarti ke nasional? Tingkat Oh, kita nggak lolos. Ketika tingkat di Sumatera Barat, Oh ya. kita kalah 8 besar pada itu. Yang pernah juara Danon kalau kecamatan Limugodo Timur, Padang Preman, itu ada Kudu ya. dari Kudu, kemudian ada Padang Alai. Kalau Limpurnya belum pernah juara Danon. Dari Padang Preman. Nah, kalau tentunya setelah itu coach melewati banyak tahapan sampai akhirnya puncak dari prestasi sebagai seorang pelatih adalah ketika apa coach? Puncak ketika memegang sebuah World Padang Pariaman 2018. medali emas. Medali emas. Pada waktu itu saya sebagai klubnya, kemudian asisten saya pada waktu itu Mas Riko. Punya Mas Riko ya. Mas Riko. Kita waktu itu meneruskan generasi emas tahun 2012. Padang Preman sudah meraih medali emas melalui Aminuddin di Payakumbuh. Jadi kita kembali mengulang emas kedua 2018 terus. Kalau Porprov sekali berapa tahun ya coach? Biasanya Porprov itu sekali 2 tahun. Sekali 2 tahun. Karena pandemi kemarin selalu diundur. Sampai sekarang belum jelas kapan dilaksanakan. Berarti itulah puncak prestasi dari Coach Surya sendiri ya. Puncak medali prestasi emas dari sepak bola. Kalau kita pelatih daerah lah. Kalau pelatih daerah itu juara Porprov itu adalah satu prestasi yang sangat tinggi. Apalagi kita mempunyai Siti, mantan pemain Semen Padang, atau mantan pemain Liga. Saya rasa itu adalah satu prestasi yang sangat luar biasa. Dan tentunya ketika menjuara itu banyak bonus dong coach. Kalau bonus kita tidak bisa bicara karena pada waktu itu memang karena kita tuan rumah, defisitnya juga sangat banyak. Bonus itu sedikit memang agak kurang pada hari itu. Tapi kita bersyukur karena seluruh komponen Padang Preman saya mendukung ya, pemerintah umumnya mendukung, termasuk almarhum Bapak Ali. Waktu itu sebagai sudah jadi bupati, sudah menjadi bupati. Jika coach masih ingat
momen final itu melawan apa coach? Solo. Melawan Solo ya. Selatan. Oh, Kabupaten Solo Selatan. Ya, Kabupaten Solo Selatan. Skornya berapa coach? Skor 1-0. 1-0. Ya, sebuah permainan sangat luar biasa ditonton oleh ribuan masyarakat Sumatera Barat. Itu di Gor Singasari. Di Gor Singasari. Itu momen yang sangat luar biasa. Yang saya rasa itu sangat sulit kita ulangi lagi. 1-0 untuk partai final itu Ya. wah. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa itu ya. Skor tipis seperti itu biasanya tensi permainannya pasti luar biasa itu. Apalagi pada waktu itu penonton Padang Preman terpecah karena di Solo Selatan itu ada 3 orang yang pemain. Mereka pemain muda yang sangat luar biasa yang pada hari itu bukan tidak kami pantau karena memang di Padang Preman tim Padang Preman yang salah di Padang hari itu memang berkumpulan pemain terbaik yang ada di Padang Preman. Jadi pemain ini adalah pemain muda yang pada hari itu masih berada di camp PTLP Sumbar. Artinya bukan tidak tahu, tapi dia masih muda. Kita waktu itu tidak menyeleksi dia untuk bersama tim memang akhirnya dia berlabuh di Kabupaten Solo Selatan. Mereka bermain sangat luar biasa, membawa Solo Selatan lolos ke final dan bertemu dengan kakak-kakaknya. Jadi artinya final kemarin pada hari itu sebuah pertandingan prestisius ya, pertandingan sangat luar biasa, pertandingan gengsi, pertandingan memperlihatkan generasi muda Padang Preman sebagian ada di Solo Selatan pada hari ini. Berarti sudah sedikit terpecah belah. ada yang mungkin bagian ini keluarga mungkin ya. Artinya ada yang pro kontra karena memang pemain muda itu kan belum kita dukung. Jadi masyarakat Padang Preman pada hari itu banyak juga yang mendukung Solo. Tapi bagus juga berarti coach kalau ini kan ibaratnya apa namanya tuh dukungan terbagi itu ya. Kedua tim sama-sama semangat lah gitu kan. Makanya tidak terlalu condong ke banyak orang memprediksi itu Padang Preman akan menang mudah. Tapi kalau saya pada waktu itu bilang sama Coach Mas Riko, ini pertandingan final itu adalah pertandingan yang sangat berat, pertandingan yang harus kita lakukan dengan sangat hati-hati. Bahkan instruksi saya itu kalau main cantik pada hari itu, penting kita menang. Sebab secantik sebagus apapun permainan, kalau tidak juara juga percuma kan. Makanya nggak perlu main cantik, penting kalian menang. Instruksi nggak ada lagi, strategi juga nggak ada lagi. Kalau udah final ini ada lagi strategi. Strategi adalah menang, artinya tidak ada cerita kalian harus kalah di muka publik sendiri. Berarti pemain waktu itu terbebani atau gimana tuh? Yang jelas kalau partai final pasti terbebani. Tapi pada intinya permainan sebetulnya kalau saya bilang permainan itu bukan kurang enak ditonton. Di final itu. Di final itu karena anak-anak karena instruksi saya tadi kalian harus menangkan pertandingan. Sebetulnya lebih lepas, Solo lebih lepas pada hari itu mainnya nothing tulus, tidak ada terbebani, kita lebih terbebani. Tuan rumah lagi. Nah, cuman mungkin rezeki kita pada hari itu memang medali emas. Sebetulnya rezeki kita hari itu memang medali emas. Padahal Solo itu tim-tim yang kuat udah ditumbangin dia semua. Apa ada? Oke, udah dalam perjalanannya menuju final ya. Final. Nah, kalau mungkin masih bisa disebutkan pemain-pemain Kabupaten Padang Pariaman waktu itu, coach? Pemain pada waktu itu kaptennya ada Azuma. Sekarang masih ada di tim ini. Yang akan ini ya, coach ya. Kemudian ada Agung Wicaksono, sekarang masih ada di sini. Oke. Kemudian pada waktu ada Wiranto, seorang winger yang sangat luar biasa. Biasanya dia seorang fullback kanan, kemudian saya plot menjadi seorang winger pelari cepat di depan. Kemudian ada Ari seorang striker depan, striker muda. Di belakang ada Aldo. Penjaga gawang waktu itu ada Adit ya, yang anaknya sangat luar biasa. Saya masih ingat pemain-pemain itu. Yang paling tragis pada hari itu adalah pertandingan babak untuk lolos ke 8 besar. Kita penentuan pada hari itu cuman berharap main draw ya.
Tetapi kita udah kalah babak pertama 3-0 sama Agam. Saya kalau berharap draw itu belum sering ini ya. Jadi pertandingan itu sangat menegangkan. Bahkan Union Masriko pada hari itu udah ngambil handuknya udah dilempar. Artinya kita udah merasa kalah. Kita udah menang. Berarti kalau kalah nggak lolos. Nggak lolos. Ya, kalau kalah nggak lolos. Kita udah main 3-1 babak kedua. Jadi pada babak kedua pada hari itu ketika briefing saya bilang sama anak-anak, kamu nggak perlu menundukkan kepala kamu, tegakkan kepala kamu. Kamu nggak perlu mempunyai tanggung jawab sama Kabupaten Padang Preman, sama masyarakat Padang Preman. Kamu nggak perlu malu. Kamu harus malu sama saya. Saya pelatih kamu, hari-hari kita bersama. Jadi seandainya kamu kalah, kamu harus malunya sama saya. Karena sama saya, kamu merasakan sakit sanangnya gitu. Artinya seperti itu. Nah, kemenangan ini baru kamu persembahkan untuk Padang Preman. Cuman hari ini kamu berjuang untuk saya dulu. Jangan bikin malu kita. Makanya anak-anak pada babak kedua mainnya habis-habisan, akhirnya skornya 3-3. Itu yang Masriko kita udah nangis semua. Akhirnya lolos ke 8 besar. Itu di lawan Agam Tiong luar biasa penentu. Yang 3-3 ini. Yang 3-3 ini. Semuanya nangis. Tanya nih Masriko, dia nangis semua. Luar biasa. 8 besar lawannya apa tuh? 8 besar kita lawan pertama Pasaman Barat ya. Pasaman Barat ini adalah salah satu daerah langganan untuk selalu lolos ke final. Perdisi juga kita kalah pada hari itu. Tapi kita mampu memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat telak 3-0. Di semifinal kita lawan Batu Sangkar 1-0. Final sama Final Solo Selatan. Iya. Berarti di grup ada kalah atau hanya seri satu kali itu? Kita tidak pernah kalah, seri sekali, seri 2 kali. Pertama lawan 50 Kota, kedua lagi saya lupa itu pertandingan. Kita menang dua-duanya itu. Kemudian 2 menang 2 seri. Ya, 2 menang 2 seri. Lolos ke 8 besar, menang-menang terus ya. Menang terus. Dan tidak ada kebobolan berarti di 8 besar 3-0? Nggak ada kebobolan. Bahkan pada waktu itu tim Padang Preman ini adalah salah satu tim yang tidak diprediksi untuk menjadi juara. Kita mulai diperhitungkan ketika kita uji coba ke Padang. Uji coba dengan tim Porto Padang. Kita hajar 5-0 pada hari itu, baru seluruh pengamat sepak bola Sumatera Barat beralih. Kaget beralih Padang. Walaupun uji coba. Karena pada Kota Padang pada waktu itu diunyi oleh pemain-pemain terbaik yang ada di Sumatera Barat. Apalagi Padang adalah barometer sepak bola yang ada di Sumatera Barat. Kita hajar 5-0, semuanya beralih. Perhatian langsung tukar, tertuju. Padang Preman menjadi kandidat untuk juara. Nah, kunci sukses mempersembahkan medali emas waktu itu apa kira-kira, Coach? Kunci sukses pertama kebersamaan. Saya sama Union Masriko waktu itu memanage tim ini dengan sangat hati-hati, di mana di tim itu sama-sama merasakan sakit sanang. Ya, kita sama-sama tinggal di mes, sama tidur dengan pemain, tidak ada perbedaan. Saya dengan Mas Riko itu tidak pernah meninggalkan mes, kecuali siang. Pelatih pun tetap di mes. Ya, kemudian konsep kita memang ibarat pada waktu itu sholat berjamaah itu tidak boleh tinggal. Ya, setiap subuh kita selalu mengadakan semacam ceramah. Ya, anak-anak itu memang dididik mentalnya di situ. Artinya apa? Ketika menghadapi teman-temannya masih ada grogi nggak, masih ada takut nggak, cuma teman yang dihadapi. Aplikasinya adalah ketika sebuah pertandingan sebenarnya dengan ribuan penonton, mentalnya kuat nggak? Nah, ujiannya di situ. Gitu. Nah, ketika teman yang 11 orang atau teman setimnya saja dia tidak merasa grogi, apalagi penonton yang ribuan. Nah, mereka mampu melewati, enjoy, kemudian kebersamaan itu ada. Memang pelatih dan pemain itu ada gap, tapi pembauran kita tidak ada gap. Kita apalagi Mas Riko seorang asisten yang sangat baik, pembaurannya dengan pemain sangat luar biasa. Itulah kolaborasi saya sama Mas Riko ketika tim Padang Preman dari Mas. Itu kenangan yang kita lupakan. Dan sekarang di 2023 Coach Surya
mempersiapkan tim Josal FC untuk Liga 3 Asprof PSSI Sumatera Barat. Kalau bisa dibilang nama Josal FC ini kan sangat baru ya Coach ya. Baru. Dan ini adalah Liga 3 pertama kayak. Liga 3 pertama. Nah, sebagai tim yang baru apakah sudah langsung ditargetkan yang tinggi gitu Coach dengan oleh manajemennya? Ya. Bapak Arisa Aziz ya sekarang mencalonkan diri di DPR RI. Beliau adalah seorang bisnismen, seorang yang nggak mau kalah ya. Seorang bisnismen lah mungkin mau kalah gitu kan. Artinya ketika dia mendirikan Josal FC ini berangkat dari kecintaannya terhadap sepak bola ya. Ketika dia muda bakatnya tidak tersalurkan, dia ketika dia hari ini menjadi seorang pengusaha yang sukses, pengusaha nasional, dia pingin sepak bola itu hidup. Generasi mempunyai wadah. Memang di Padang Preman itu banyak wadah sepak bola, apalagi Sumatera Barat. Tetapi beliau ingin membuat sebuah wadah. Dan wadah itu adalah Josal FC. Dan Josal itu berangkat dari nama panggilan orang Pariaman itu sendiri. Beliau sangat bangga dengan panggilan Josal. Dia tidak mau dipanggil abang. Dia tidak mau dipanggil dengan nama-nama lain. Tapi ketika dipanggil dengan dia nama Ajo, Josal. Jadi dia sangat bangga dengan orang Pariamannya. Itu yang luar biasa beliau. Makanya lahirlah Josal FC itu tadi. Ketika visi itu disamakan, dia mau mendirikan klub ini. Kalau mau, iko namanya, daftarkan ke Asprof. Kalau siap, oke, nanti ajudan naik. Karena Josal itu sendiri juga merupakan aplikasi beliau, aplikasi online sama dengan Gojek, ya kayak Grab, gitu kan. Jadi beliau seorang pemikir yang sangat hebat. Makanya beliau sukses jadi seorang pengusaha. Iya. Nah, sejauh ini untuk persiapannya mungkin kalau bisa diceritakan materi pemain yang sudah berkumpul nih di tim Josal FC. Kalau tadi Coach sudah menyinggung ada beberapa juga anak asuh Coach ketika Porprov dulu ya. Nah, kalau yang lainnya gimana Coach? Kemarin ketika 2 minggu kemarin Josal perintahkan seleksi pemain ya. Kesibukan beliau pada hari ini di persiapan beliau untuk DPR RI sebagai calon anggota DPR RI dari Partai PAN nomor 1. Beliau masih memikirkan generasi. Ini hebat. Jadi beliau memang seorang yang sangat luar biasa. Dipikirkan bahwa generasi ini punya wadah. Makanya dia cepat lakukan seleksi pemain. Kita ikut Liga 3. Saya pernah bilang sama beliau, Jo, kita fokus saja di pemenangan aja. Dia marah. Dia ini uang untuk ini sudah disediakan. Makanya adik harus siap. Kalau siap mundur aja lah ya. Baranti sih saja ya. Jadi bahasanya itu adalah bahasa perintah seorang patriot, seorang yang sangat pemenang gitu. Kalau dia sanggup jalan, tidak ada cerita mundur. Jangan pikir lo aja mencalon hari ini. Yang penting siapkan dananya udah ada. Makanya kita seleksi pemain Padang Preman kita seleksi, kemudian targetnya adalah juara. Ya. Kita tinggal nasional Liga 2. Makanya kontrak pemain yang betul-betul kebutuhan. Makanya kita mulai bergerilya, mulai seleksi pemain yang kita kontrak ada yang dari Papua, ya, walaupun anak itu kuliah di Padang. Kemudian juga ada dari Medan. Kalau boleh tahu yang Papua posisinya bagus. Posisinya winger. Winger. Biasanya kalau dari Papua identik sekali dengan winger ya. Kemudian ada juga dari daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat, ada di Payakumbuh, Pasaman, Agam, juga ada dari Solo. Gitu. Artinya kenapa pemain ini selain pemain Padang Preman, ya, karena di sini kita memang target untuk juara. Jadi kita memang butuh amunisi pemain yang siap cukup sekali di kompetisi Liga. Luar biasa ya persiapan dari tim Josal FC ya. Nah, kalau Liga 3 sendiri akan digelar 9 Desember nanti. 9 Desember. Jadwalnya sudah rilis, nanti kita podcast aja juga akan
rilis juga jadwal dari seluruh tim ya. Ya. Sejauh ini persiapan Josal FC gimana Coach? Mungkin apakah sudah dikumpulkan di satu tempat atau gimana? Udah, pemain itu 2 minggu yang lalu setelah seleksi kita meskan pemain di Padusunan, tempatnya itu di perumahan Padusunan Residen. Jadi udah 2 minggu anak-anak itu kita persiapan di situ, semuanya kita sediakan, makan, dan masuk kontrak pemain. Oke, berarti pemain dengan kontrak yang ibaratnya memang profesional lah gitu Ya, ya. profesional sesuai dengan standar Liga 3 itu sendiri. Ya, kalau kita nanti, alhamdulillah kita bukan jumawa. Kalau ada nasib kita lolos ke nasional, mungkin kita memikirkan pemain nasional yang bisa kita kontrak di Josal FC. Artinya kita mengarungi sebuah kompetisi tingkat nasional, tentu butuh pemain-pemain yang terbiasa berkompetisi di tingkat elit nasional. Apalagi kalau Liga 3 ini liga yang paling panjang nih. Prosesnya Paling panjang, dimulai dari daerah ya, dulu. paling melelahkan. Paling melelahkan, betul. Sangat melelahkan Liga 3. Di nasional nanti dari sekitar 34 provinsi, Iya. masing-masing mungkin ada 2. Biasanya yang mewakili yang masuk final kan. Coach? Iya, ada 2. Bisa dibayangkan mungkin ada sekitar 64 nanti. Iya. 64 tim se-Indonesia. Se-Indonesia. Kalau di putaran nasionalnya ya. Iya. Oke. Dan kalau seandainya lolos ke putaran nasional, memang langsung ditargetkan Liga 2. Ya, kalau owner kita Josal, dia tidak main-main. Target kita Liga 2. Bahkan katanya Liga 1. Dalam waktu yang dekat kalau bisa. Iya. Cuman artinya keinginan beliau itu tentu kita sambut dengan baik. Tentu dengan proses yang harus kita lewati. Artinya tidak segampang yang kita pikirkan untuk lolos ke Liga 2. Tapi kalau kita mempunyai keinginan, kemudian disokong dengan finansial yang memadai, kenapa tidak Josal FC nanti berada di Liga 2 atau nanti di Liga 1. Di Liga 1. Oke, ini luar biasa persiapan dari Josal FC ini dan sana Ya, mohon dukungannya semua masyarakat Padang Pariaman. Masyarakat Padang Pariaman, pokoknya Piaman Lawe. Piaman Lawe lah. Kita support. Nah, sekedar informasi nih, Josal FC tergabung di grup A dan mainnya di Gor Sungai Sari. Iya. Mulai mainnya tanggal 9 Desember ya. Di situ ada Padang Panjang, ada Padang Panjang, Syukur FC. Nah, Syukur FC ini derbynya kita lah gitu ya. Kita nanti. Ya. Masih kita. Satu lagi ada GMR kalau nggak salah. Gumarang ya. Iya, Gumarang. Gumarang. Iya. Satu apa lagi satu? Saya lupa. Nah, itu di grup A ada 6 tim. Pasbar satu lagi ya, Coach ya. Kita ramaikan lagi nanti Gor Sungai Sari ada di sana Bekasi lagi. Seluruh warga Piaman Lawe. Kemarin Perskopa juara. Iya, di Gor Sungai Sari. Sangat apresiasi Perskopa mampu mengangkat nama Piaman Lawe. Ini kan suatu prestasi yang sangat biasa ketika Perskopa menjadi juara Suratin. Ini suatu hal yang saya rasa sangat susah juga mengulang. Karena sebetulnya kelompok umur itu selalu yang juara itu adalah PSP Padang atau dulu Semen Padang ya. Kelompok umur itu yang daerah dulu Persepar pernah merangkak naik ke situ. Biasanya di semifinal ke final. Mentok selalu di situ ya, Coach. Tapi juga pernah, saya rasa di PSP pernah. Persepar pernah juara. Tapi saya tahunnya saya nggak tahu. Jadi Persikopa kan bukan suatu daerah penghasil sepak bola hebat. Dan hari ini ya menghasilkan pesepak hebat. Mudah-mudahan akan lahir ya. Kalau kita ini patokan yang mungkin Alan ya. Mudah-mudahan lahir lagi Alan Marta yang lainnya. Mempunyai basic yang sangat luar biasa Alan ini. Dia mantan pemain timnas ya. Tentu dia mengeluarkan bakat dia atau ilmunya kepada adik. Nah, kita berharap Gor Sungai Sari ini kembali mengeluarkan tuahnya lah untuk tim Pariaman ya. Tim Pariaman ya. Nah, kalau dari manajemen tadi sudah jelas ya apa target-target yang dibebankan, sudah dijelaskan oleh Coach juga. Nah, kemudian kalau dari pemain sendiri gimana nih Coach? Apakah mereka juga sudah satu suara gitu
dengan target tadi? Dan seluruh pemain mempunyai tekad yang saya selalu tanyakan sama pemain, ya. Kita samakan visi dan keinginan kita semua untuk membawa Jossal FC. Jadi target itu jelas. Seluruh pemain memang punya keinginan juga target juara. Karena kita memang amatiran tapi profesional tentang kebutuhan-kebutuhan anak-anak, ya. Apapun kebutuhannya kita sediakan. Artinya kalau kudu kabalari itu tentu tidak dilacu ya dong. Artinya seluruh kebutuhan ya kita penuhi, baru kita menuntut ya untuk menjadi yang terbaik. Komitmen itulah yang kita samakan sama anak. Dan anak-anak semuanya berkomitmen ya untuk mengangkat nama Jossal FC ini, tim yang baru berdiri, yang belum mempunyai prestasi, ya, tapi nanti akan memberikan warna tersendiri terhadap persaingan sepak bola di Sumatera Barat. Dan kita tidak jumawa, tapi kita sangat berharap sekali kita menjadi yang terbaik. Itu dengan kerja keras. Dengan kerja keras ya. Kalau coach sendiri dari sisi kepelatihan biasanya lebih condong ke strateginya apa nih coach? Andalannya menyerang atau ball possession atau build up dari bawah atau gimana nih coach? Kalau hari ini ya pemain yang berada di lapangan, saya lebih cenderung mengkonteks anak saya itu mempunyai penguasaan bola yang lebih banyak. Ya, artinya setiap latihan yang saya berikan, materi yang saya latihkan, ya yang saya kasih sama anak, memang sentuhan itu sangat berguna. Artinya penguasaan ball possession itu memang saya utamakan sekali. Sesuai dengan kondisi sepak bola sekarang ya, coach ya. Jadi kemarin aplikasinya di pertandingan di Nares, anak-anak sudah memperlihatkan progres yang sangat baik. Di pertandingan pertama lawan Badai Laut itu skornya 2-1, penguasaan bola, ball possession kita yang punya, cuman finishing touch-nya waktu itu kita memang sedikit lemah, makanya skornya 2-1. Kemudian ketika lawan Persikatim kita menang 8-2, di situ mulai terlihat progres anak-anak. 8-2. Jadi memang saya mau anak-anak mempunyai ball possession yang sangat baik. Penguasaan bola itu yang sangat perlu. Itu saya tekankan terus setiap latihan. Ketika latihan taktikal itu yang paling saya utamakan. Dan sayangnya karena jadwal Liga 3 sudah keluar, Jossal FC akhirnya harus mundur dari turnamen di PSN Nares. Target kita Liga 3. Ya, tapi untungnya ada juga ya coach ya. Iya. Ibaratnya jadi ajang uji coba lah gitu. Ajang evaluasi ya, di mana kelemahan-kelemahan kita, karena selama kita persiapan kita tidak mendapatkan lawan uji coba. Karena di Padang Pariaman, Kota Pariaman itu kan banyak sekarang pembinaan sepak bola. Orang lebih cenderung mengadakan kompetisi usia-usia senja. Usia senja ya ibaratnya ya fun game lah gitu kan ya, bukan yang ini lagi. Pertandingan sepak bola usia muda itu terbelakang, nggak pernah dilirik orang. Orang lebih cenderung melakukan pertandingan fun game itu usia 35 ke atas, 40 ke atas. Bisa nggak susah mencari uji coba. Jadi Nares kemarin itu sebagai ajang uji coba. Yang uji coba. Karena cukup ini juga ya coach, ada PSP juga kalau nggak salah di ikut serta. PSP pada hari itu mungkin persiapan. Ya PSP ini sama juga ya. Ya PSP ini kan salah satu tim yang nggak bisa diprediksi. Kemarin dia kalah 7-1, dan tentu di kompetisi besok ya seperti itu. Ya, betul. Karena gimana pun PSP Padang itu adalah barometer sepak bola Sumatera Barat lah. Tim legendaris itu PSP Padang, tim kebanggaan kita semua. Oke. Nah, Dosana Podcast Ajo, itu tadi obrolan kita dengan Coach Surya. Kita doakan Coach Surya dengan tim Jossal FC bisa berbicara banyak, membawa nama Piaman Lawe ya coach ya, di kompetisi Liga 3 nanti. Salam untuk para pemain nanti coach. Selamat bertanding tanggal 9 nanti. Kita ramaikan lagi Gor Sungai Sari. Padang Panjang. Pertandingan pertama. Nanti kita akan share juga jadwal Jossal FC khususnya, dan juga seluruh jadwal seperti biasa Podcast Ajo akan terus update
tentang pertandingan sepak bola di Sumatera Barat, apalagi yang diikuti oleh tim-tim Pariaman. Nah, Coach, terima kasih sudah hadir di podcast Ajo, Coach. Sama-sama. Kita berterima kasih juga ke Bukan Angkringan Biasa yang sudah menyiapkan tempat untuk kita selalu podcast. Dan Nusana Podcast Ajo, sampai jumpa dengan tamu-tamu saya yang tentunya punya cerita-cerita yang menarik di kemudian waktu ya. Sampai jumpa sekali lagi. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.